Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk memenuhi syarat sidang akhir dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah dengan dosen pembimbing saya, Ibu Nani Lestari, dan saya sendiri, Sela Sylvia Asroni, dengan NIM 4119111043. Pada bagian pendahuluan, Bank Syariah merupakan suatu lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. BSI merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang berdiri pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank Mandiri sebanyak 50,83%, PT Bank BNI sebanyak 24,85%, PT BRI sebanyak 17,25%. Pada awal tahun 2019, dunia dilanda dengan penyakit menular COVID-19. Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 telah memberlakukan PPKM. Sektor perbankan dikategorikan dalam sektor penting yang menjadi lingkungan bisnis dasar berorientasi pada layanan fisik dengan pelanggan. Sehingga himbauan terkait mematuhi protokol kesehatan menjadi tantangan bagi Bank Syariah di Kota Batam untuk tetap memberikan pelayanan terbaik agar dapat mempertahankan kepuasan nasabah. Pada kajian teori, kontras teori adalah teori yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini. Kontras teori membahas tentang fenomena kepuasan nasabah dari perspektif psikolog yang pertama kali ditemukan oleh Hofland, menyatakan bahwa pandangan dari proses evaluasi nasabah setelah menggunakan produk ataupun jasa dapat memberikan hasil yang berhubungan dengan kinerja pada kepuasan nasabah. Menurut Susanto dan Otulawa, pada tahun 2020, nasabah lebih sering membandingkan perbedaan antara ekspektasi dan kinerja jasa pelayanan yang dirasakan oleh nasabah. Yang berarti, jika kinerja melampaui ekspektasi, maka nasabah akan merasa puas. Namun sebaliknya, jika kinerja suatu jasa pelayanan di bawah ekspektasi atau memiliki kualitas pelayanan yang buruk, maka nasabah akan merasa tidak puas. Kepuasan nasabah sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja kualitas pelayanan yang dipersepsikan sesuai dengan harapannya. Pada hal ini, dapat dikatakan bahwa nasabah sangat erat hubungannya dengan kualitas pelayanan yang baik sehingga dapat memenuhi harapannya dan memberikan kepuasan jika sesuai dengan apa yang dipersepsikan. Pada bagian kajian literatur, saya mengambil kajian literatur utamanya yaitu Zukrufani dan Bella pada tahun 2022 melakukan penelitian mengenai dimensi kualitas pelayanan yang memiliki pengaruh terhadap kepuasan nasabah pada sektor perbankan syariah. Dimensi dari kualitas pelayanan menjadi poin penting dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian adalah nasabah BPRS Bangka Belitung selama masa COVID-19, di mana pada masa itu memiliki keterbatasan yang sangat ketat dalam melakukan aktivitas demi mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan purpose sampling dengan karakteristik responden. Penelitiannya bersifat kuantitatif, metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Sampel penelitian terdiri dari 77 sampel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa compliance dan responsiveness berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Pada pengembangan hipotesis, di sini ada compliance, reliability, tangible, empati, responsiveness, dan kepuasan nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah variabelnya kepuasan nasabah, definisinya perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan jasa telah memenuhi harapan dari Gunter-Tevanich. Indikatornya merasa puas dengan tingkat keuntungan yang ditawarkan. Dengan skalanya yang digunakan adalah ordinal. Yang kedua, variabel X1 compliance
variabel X2 assurance, variabel X3 reliability, variabel X4 tangible, variabel X5 empathy, variabel X6 responsiveness. Pada compliance, definisinya adalah kualitas pelayanan yang memiliki kemampuan untuk memenuhi prinsip-prinsip Islam. Dengan indikator harus sesuai dengan hukum syariat Islam dan tidak ada bunga yang diambil dari tabungan. Yang kedua, asuransi kesopanan yang dimiliki karyawan dengan memiliki komunikasi yang baik sehingga memberikan kepercayaan nasabah. Indikatornya sopan dan menjaga kerahasiaan data nasabah, memberikan saran produk yang terbaik. Pada X3, kemampuan dalam memberikan pelayanan yang dapat dipercaya, indikatornya memberikan pelayanan yang terbaik dan tepat waktu kepada nasabah. Pada X4 memiliki kaitannya dengan penampilan fisik, peralatan karyawan, dan material perusahaan. Seperti indikatornya fasilitas fisik yang baik, brosur, dan penampilan karyawan yang menarik. Pada X5 empati, bentuk perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Indikatornya memenuhi kebutuhan dan memberikan perhatian yang baik kepada nasabah. Pada X6 responsiveness, kemampuan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan informasi yang akurat kepada nasabah. Indikatornya bersedia membantu nasabah menanggapi permintaan nasabah dengan cepat dan efisien dalam melakukan pelayanannya. Semua skala yang digunakan adalah skala ordinal. Jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini merupakan data primer dan jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Sumber data dari penelitian ini merupakan data yang bersumber dari responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah Indonesia dengan persetujuan dari pihak Bank Syariah Indonesia di Kota Batam. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung ke nasabah Bank Syariah menggunakan skala Likert. Sebelum melakukan instrumen penelitian, peneliti juga menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner tersebut. Waktu, lokasi, dan objek penelitian. Waktunya pada tahun 2023, lokasinya di Bank Syariah Indonesia di Kota Batam. Objek penelitiannya adalah nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Batam. Teknik penetapan jumlah sampel. Teknik penarikan yang digunakan adalah menggunakan purposive sampling untuk mendapatkan karakteristik yang sesuai dengan penelitian. Nah, kriteria dari penelitian ini, kriteria sampelnya adalah nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Batam, nasabah yang menggunakan jasa pelayanan BSI setelah masa COVID-19, nasabah yang menggunakan jasa pelayanan BSI pada periode Februari dan Maret 2023. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel seperti yang sudah dibahas sebelumnya, menggunakan karakteristik, yaitu menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan karakteristik. Nah, pada Februari dan Maret 2023, peneliti mendapatkan jumlah sampel sebanyak 150 sampel. Teknik pengumpulan datanya kuesioner, teknik pengolahan data SPSS versi 25. Teknik analisa data. Yang pertama ada analisis asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel yang memiliki nilai yang normal atau tidak. Uji autokorelasi yaitu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi variabel pada model prediksi dengan perubahan waktu. Uji multikolonialitas yaitu untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel dependen dan independen. Uji heterokedasitis
uji heterokedastisitas, yaitu merupakan keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Analisis regresi berganda. Ada uji koefisien determinasi, menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Yang kedua ada uji F atau uji simultan. Uji F dapat dilakukan dengan melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0, atau 5%. Uji F dapat dikatakan signifikan jika nilai tersebut kurang dari 0,05%. Uji T atau parsial. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah dalam penelitian ini terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji T dapat dikatakan signifikan jika nilai pada variabel tersebut kurang dari 0,05. Hasil dan pembahasan distribusi frekuensi nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Batam. Jenis kelamin frekuensi presentasi. Pada nasabah Bank Syariah Indonesia ditemukan laki-laki berjumlah 70 dan perempuan 79. Dengan presentasi 47,3% dan 52,7%. Dinyatakan bahwa mayoritas dari nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Batam adalah perempuan, yaitu sebanyak 79 nasabah. Dengan usia rata-rata, pada usia 20-25 tahun ada 30 nasabah. 26-30 ada 33 nasabah. 31-35 tahun ada 34 nasabah. Pada 36-40 tahun ada 15 nasabah. 41-45 tahun ada 17 nasabah. Lebih dari 46 tahun ada 21 nasabah. Yang berarti mayoritas dari nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Batam ini adalah usianya 31-35 tahun. Pada bagian pendidikan, bisa diketahui dari tabel bahwa rata-rata dari nasabah Bank Syariah Indonesia ini berlatar belakang pendidikannya yaitu SMA. Pada pekerjaannya, rata-rata pekerjaan dari nasabah Bank Syariah Indonesia ini adalah pegawai swasta dengan jumlah 62 nasabah dan persentase 41,3%. Lama menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia di Kota Batam, mayoritasnya adalah 1-2 tahun dengan frekuensi 61 dan persentasenya 40,7%. Dengan pendapatan terbanyak yaitu 3 juta sampai 4 juta sebanyak frekuensi 62, persentase 41,3%. Pada deskriptif statistik dapat dilihat dari tabel bahwasannya nilai rata-rata compliance yaitu nilai minimum compliance yaitu 8, maksimumnya 12, rata-ratanya 10,46, standar deviation-nya 1,17. Assurance minimumnya 8, maksimumnya 12, meannya 10,38, standar deviation 1,19. Reliability minimumnya 9, maksimumnya 12, rata-ratanya 10,36, standar deviasinya 1,11. Tangible minimumnya 7, maksimumnya 12, rata-ratanya 10,36, standar deviasi 1,23. Empati minimumnya 9, maksimumnya 12, rata-ratanya 10,26, standar deviasi 1,17. Responsiveness minimumnya 3, maksimumnya 8, rata-ratanya 6,94, standar deviasi 1,04. Kepuasan nasabah minimumnya 6, maksimumnya 12, rata-ratanya 10,15 dan standar deviasinya adalah 1,64.
Hasil dari uji asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Bisa dilihat dari tabel tersebut, Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai dari dua tailetnya, signifikan dua tailet, sebesar 0,080, di mana signifikannya lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Pada uji autokorelasi, untuk mendeteksi adanya autokorelasi, dilakukan dengan uji Darwin-Watson atau DW. Dengan ketentuan jika angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. Jika angka DW di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, dan jika DW di atas +2 berarti ada autokorelasi positif. Dari hasil uji autokorelasi diperoleh nilai DW sebesar 1,87, di mana nilainya di antara -2 sampai +2, yang berarti tidak ada autokorelasi dalam model regresi. Hasil dari uji asumsi klasik, uji multikolonialitas, di mana bisa dilihat dari tabel bahwa compliance itu keterangannya bebas dari multikoliniaritas, assurance juga bebas dari multikoliniaritas, reliability sampai responsiveness bebas dari multikoliniaritas. Berdasarkan tabel uji multikoliniaritas dapat diketahui bahwa variabel compliance, assurance, tangible responsiveness memiliki nilai FIF 10 dan toleransi lebih dari 0,1, sehingga data hasil penelitian dapat dikatakan bebas multikoliniaritas. Hasil uji asumsi klasik dari uji heterokedastisitas itu, uji heterokedastisitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Heterokedastisitas dapat dilihat dari uji Gleicher. Apabila nilai signifikan 0,05, maka data bebas dari heterokedastisitas. Dari hasil uji Gleicher diperoleh nilai signifikan pada variabel compliance, assurance, reliability, tangible, empathy, responsiveness yang memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05, yang menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Berikut merupakan hasil scatter plot pada gambar di bawah. Pada gambar di bawah juga menunjukkan titik-titik penyebaran pada sumbu X dan Y di sekitar serta tidak membentuk pola tertentu sehingga bebas masalah heterokedastisitas. Berikut merupakan analisis regresi berganda. Pada analisis regresi berganda, nilai konstannya adalah -3,94. Compliance 0,254, assurance 0,349, reliability 0,255, tangible -0,16, empathy 0,265, responsiveness 0,505. Pada analisis regresi berganda ini, bisa dilihat dari tabel bahwa bahwa pada nilai konstanta, yang artinya seluruh variabel itu bernilai konstan, tidak berubah, maka kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Batam akan bernilai -0,3914. Begitu juga seluruh dari artikel ini. Pada
pada variabel compliance bernilai positif dapat diartikan bahwa eh, makin tinggi maka akan meningkatkan kepuasan, makin tinggi compliance maka akan makin meningkatkan kepuasan nasabah di Kota Batam yang sebesar 0,254. Eh, Pada variabel assurance bernilai positif dapat diartikan bahwa apabila persepsi pada asuransi semakin tinggi, maka akan meningkatkan kepuasan nasabah dengan nilai 0,349. Pada variabel reliability bernilai positif, jika reliability ini bernilai tinggi, maka kepuasan nasabah juga akan menghasilkan yang besar, yaitu 0,255. Pada tangible, ini pada tangible bernilai mak jika tangible ini memiliki tingkat yang tinggi, maka hasilnya juga akan memiliki tingkat yang tinggi. Pada variabel empati, bernilai positif jika meningkatkan kepuasan jika dapat meningkatkan kepuasan nasabah, maka nilai empati akan 0,265. Pada variabel responsiveness mendapatkan nilai positif jika responsiveness ini memiliki peningkatan, maka akan meningkatkan kepuasan nasabah. Hasil dari uji determinasi. Hasil pengaruh compliance, assurance, reliability, tangible, empathy, responsiveness terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Batam adalah sebesar 62%. Sedangkan 38%-nya sisanya dipengaruhi variabel bebas lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai T sebesar 1,697. Maka, dari tabel dapat dilihat bahwa hipotesis compliance H1 diterima, hipotesis assurance H2 diterima, hipotesis reliability H3 diterima, hipotesis tangible H4 ditolak, hipotesis empati H5 diterima, hipotesis responsiveness H6 diterima. Kesimpulan dan saran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia di Kota Batam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dimensi kualitas pelayanan dari model charter variabel compliance secara parsial mempengaruhi kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Batam, variabel assurance secara parsial mempengaruhi kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Batam, variabel reliability secara parsial mempengaruhi kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Batam, variabel tangible secara parsial tidak mempengaruhi kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Batam, variabel empati secara parsial mempengaruhi kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Batam, variabel responsiveness secara parsial mempengaruhi kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Batam. Kekurangan pada penelitian ini hanya berfokus pada faktor-faktor dari dimensi kualitas pelayanan. Saran pada penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel intervening atau faktor lainnya yang mendukung penelitian ini atau yang relevan dengan penelitian ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.